Sofyan Amrabat didepak dari skuad Fiorentina, jadi pindah ke MU. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Sofyan Amrabat. Gelandang asal Maroko itu baru-baru ini didepak dari skuad Fiorentina setelah ia dilaporkan akan pindah ke Manchester United. Sudah bukan rahasia lagi jika Amrabat ingin meninggalkan Fiorentina. Sang gelandang ingin pindah ke klub yang lebih besar agar perkembangan karirnya menjadi lebih baik. Amrabat sendiri dirumorkan akan pindah ke Inggris. Manchester United dilaporkan tertarik untuk memboyong sang gelandang di musim panas ini. Tanda-tanda Amrabat bergabung dengan MU sudah semakin terlihat. Sang gelandang baru-baru ini didepak dari skuad Fiorentina. Menurut laporan yang beredar, Manchester United sedang mencoba untuk menuntaskan transfer sang gelandang. Mereka dikabarkan akan bertemu dengan Fiorentina pada pekan ini agar transfer sang gelandang bisa lekas kelar. Kualitas Mihailo Mudryk mulai diragukan fans Chelsea. Mauricio Pochettino, mohon bersabar. Mauricio Pochettino meminta para penggemar Chelsea untuk berhenti meragukan kualitas seorang Mihailo Mudryk. Ia menilai bahwa potensi anak asuhnya tersebut akan keluar cepat atau lambat dan akan tampil bersinar. Mudryk masih terus berjuang untuk membuktikan diri sesuai dengan biaya sebesar 89 juta pound sterling yang dibayarkan The Blues untuk jasanya di bulan Januari, meskipun dalam periode yang sulit bagi klub. Pochettino belum memainkan pemain berusia 22 tahun tersebut sebagai starter musim ini namun telah kehilangan Karni Chukwuemeka karena cedera, membuat pemain asal Ukraina itu berpeluang untuk tampil sebagai pemain inti saat menjamu Luton, Sabtu, 26 Agustus 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Milan terus pepet PSG untuk datangkan Ekitike. AC Milan masih belum selesai belanja pemain dan kini mereka dikabarkan masih berusaha mendatangkan penyerang milik PSG, Hugo Ekitike. Milan bisa dibilang sangat aktif dalam berburu pemain pada musim panas 2023 ini. Mereka telah melepas dan mendatangkan banyak pemain baru. Beberapa pemain yang didatangkan Milan adalah pemain di lini serang. Sebut saja Noah Okafor, Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, dan Luka Romero. Mereka berbaur dengan dua andalan lawas Milan yakni Olivier Giroud dan Rafael Leao. Dalam laga perdananya, Giroud masih bisa menunjukkan ketajamannya dan Pulisic sudah mencatatkan gol debutnya. Milan dilaporkan masih terus memepet PSG agar bersedia melepas Ekitike pada musim panas 2023 ini. Laporan itu disampaikan oleh Gianluca Di Marzio via Football Italia. Bukannya ngebantu, Sadio Mane malah ikut andil bikin Liverpool gagal rekrut Doku. Sadio Mane ikut andil dalam kegagalan Liverpool mendatangkan winger Belgia, Jeremy Doku. Nama Doku mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Ia tampil apik bersama Anderlecht dan kemudian Rennes. Ia juga sudah jadi bagian timnas Belgia. Doku telah mencatatkan 16 cap sejauh ini. Sekarang, kabarnya Doku diincar oleh rival Liverpool yakni Manchester City. Transfernya disebut bakal tuntas dalam waktu dekat. Jeremy Doku kemudian mengatakan ia bertemu dengan para pemain Liverpool. Salah satunya adalah Sadio Mane. Namun Mane malah tak mendukungnya untuk pindah ke Liverpool. Pemain asal Senegal itu malah menyarankan pada Doku agar tak buru-buru pindah. Lucas Paqueta gagal didatangkan, Manchester City alihkan bidikan ke talenta Wolves. Manchester City dilaporkan telah menindaklanjuti ketertarikan mereka terhadap gelandang milik Wolverhampton, Matheus Nunes, dengan mengajukan penawaran resmi kepada pihak sang pemain. Gelandang asal Portugal tersebut muncul sebagai target utama peraih treble winner setelah kesepakatan mereka untuk merekrut Lucas Paqueta dari West Ham menemui kegagalan. Proposal Man City untuk merekrut Nunes dilaporkan bernilai lebih dari 50 juta euro ditambah dengan tambahan, yang merupakan angka yang sama dengan yang dibayarkan Wolves untuk menggaetnya dari Sporting Lisbon pada musim panas lalu. Meskipun Wolves belum menanggapi tawaran tersebut, Nunes sangat tertarik untuk melakukan transfer, dan menurut beberapa sumber yang melaporkan bahwa kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan sang pemain telah disepakati. Nico Gonzalez ditaksir Brentford, bos Fiorentina, maaf gak dulu. Vincenzo Italiano baru-baru ini menegaskan bahwa Nicolas Gonzalez akan tetap bersama Fiorentina, meskipun klub telah menerima tawaran kedua dari tim Premier League, Brentford. Setelah mengajukan proposal awal sekitar 26 juta pound sterling awal bulan ini, TBS itu kini telah melayangkan tawaran 35 juta pounds untuk Gonzalez dalam sebuah langkah yang akan membuatnya akan menjadi rekrutan termahal klub.
Brentford diketahui tidak diperkuat oleh penyerang bintang Ivan Toney hingga Januari, telah mencari bala bantuan di lini serang pada musim panas ini untuk memperkuat kedalaman skuad asuhan Thomas Frank. Tidak ada masalah dengan Nico Gonzalez, dia pasti akan tetap bersama kami. Dia adalah pemain kunci kami, ucap Italiano kepada Sky Sports. Terlalu Lautaro sentris, kasihani Martinez, Inter Milan. Inter Milan dinilai butuh mendatangkan striker baru supaya tidak terlalu menggantungkan nasib di pundak Lautaro Martinez. Legenda Inter Milan Christian Vieri masih belum yakin dengan laju klub kesayangannya itu di musim ini. Dalam pandangan mantan striker Nerazzurri tersebut, selama klub masih terlalu Lautaro Martinez sentris, maka sulit bagi mereka untuk kembali berjaya. Meski membuka Serie A musim 2023-24 dengan kemenangan 2-0 atas Monza, Vieri sedikit skeptis dengan performa timnya ini yang terlalu mengandalkan Lautaro. Seperti diketahui, seluruh gol di pertandingan itu dicetak oleh sang bintang Argentina. Hal itu justru menimbulkan kekhawatiran bagi sang legenda. Dari Leo untuk Leo, Messi jadi tukang servis campana yang bawa Inter Miami bangkit sensasional atas FC Cincinnati. Assist Lionel Messi untuk Leonardo Campana untuk kedua kalinya di laga ini memaksa laga berlanjut ke extra time saat Miami hampir kalah. Apa yang terjadi? Lionel Messi memberi assist ke Leonardo Campana untuk kedua kalinya, dengan yang terakhir datang di menit ke-97, menyeimbangkan skor dan memaksa pertandingan Inter Miami kontra Cincinnati di semifinal US Open Cup berlanjut ke babak extra time. Adapun assist pertama Messi terjadi di menit ke-68, ketika Messi menemukan Campana lewat tendangan bebas untuk memangkas jarak dengan FC Cincinnati jadi 2-1. Cinci sempat memegang kendali laga berkat gol dari dua bintangnya, Luciano Acosta dan Brandon Vazquez. Messi mencetak gol di setiap 7 laga yang dilakoninya sejak bergabung Miami, membawa timnya meraih trofi mayor pertama dalam sejarah, yakni Piala Liga. Messi dan Miami akan kembali beraksi akhir pekan ini ketika menghadapi New York Red Bulls dalam debut dia di MLS. Bek Manchester City Aymeric Laporte bagikan salam perpisahan, segera teken kontrak 3 tahun dengan Al Nassr. Aymeric Laporte membagikan salam perpisahan yang mengharukan kepada para supporter Manchester City saat transfernya ke Al Nassr mendekati rampung. Pemain internasional Spanyol itu telah mengonfirmasi bahwa dia akan berpisah dengan juara bertahan Eropa dan Inggris, mengakhiri perjalanan selama 5,5 tahun bersama Manchester City. Sang pemain membagikan salam perpisahan yang emosional dengan video yang merangkum perjalanannya bersama City. Rasmus Højlund berpotensi debut bersama MU lawan Nottingham Forest. Rasmus Højlund berpotensi menjalani debutnya di Manchester United pada akhir pekan ini. Lawan yang akan dihadapi adalah Nottingham Forest. Højlund resmi bergabung dengan Manchester United pada musim panas ini. Dia didatangkan dari Atalanta dengan biaya yang mencapai 75 juta euro. Namun sayangnya Højlund masih belum bisa dimainkan setelah bergabung dengan Manchester United. Dia mengalami cedera punggung saat pramusim Atalanta. Akibat cedera itu, Højlund melewatkan 2 pertandingan Manchester United di Premier League. Dia tidak masuk skuad saat mereka menang 1-0 atas Wolverhampton dan kalah 0-2 dari Tottenham. Moises Caicedo dan Romeo Lavia harusnya gabung Liverpool, bukan ke Chelsea. Mantan gelandang Arsenal Emmanuel Petit berpendapat bahwa Moises Caicedo dan Romeo Lavia seharusnya bergabung dengan Liverpool, bukan Chelsea. Caicedo dan Lavia cukup santer dikaitkan dengan kepindahan ke Anfield pada musim panas ini. Namun, kedua pemain tersebut justru berlabuh di Stamford Bridge. Caicedo pindah ke Chelsea dengan biaya transfer yang sangat fantastis. Gelandang asal Ekuador tersebut ditebus dari Brighton sebesar 116 juta euro. Sementara itu, Chelsea merekrut Lavia dari Southampton. Gelandang asal Belgia tersebut direkrut seharga 62,1 juta euro. Petit mengaku cukup heran melihat Caicedo dan Lavia memilih Chelsea. Dia sendiri tidak akan mau pindah ke Stamford Bridge karena di klub tersebut tidak punya rencana yang jelas. Liverpool kehilangan banyak gelandang di musim panas ini. Petit menilai Caicedo dan Lavia akan langsung menjadi pilihan utama di sana karena The Reds kekurangan gelandang. Sudah saatnya Anthony Martial tinggalkan MU. Mantan pemain Chelsea Emmanuel Petit berkomentar tentang situasi Anthony Martial di Manchester United. Petit menilai sudah saatnya bagi Martial untuk meninggalkan setan merah.
Martial bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2015. Striker asal Prancis tersebut ditebus dari AS Monaco dengan biaya yang mencapai 60 juta euro. Sampai sekarang, Martial masih membela Manchester United. Namun performanya dianggap kurang maksimal karena sering mengalami cedera. Pada musim lalu, Martial memainkan 29 pertandingan di semua kompetisi bersama Setan Merah. Dia mengemas 9 gol dan 3 assist dari penampilannya tersebut. Martial tidak menjadi pilihan utama di bawah asuhan Erik ten Hag. Karena itu, Petit menyarankan Martial untuk meninggalkan Manchester United. Martial meninggalkan Prancis pada usia 19 tahun. Petit meyakini kalau Martial tidak akan kembali ke negaranya apabila benar-benar meninggalkan Manchester United. Arsenal harus bersabar pada Kai Havertz. Sejak bergabung dengan Arsenal pada awal musim 2023-2024, performa Kai Havertz masih belum terlihat istimewa. Mantan gelandang Chelsea Emmanuel Petit meminta Arsenal untuk bersabar menunggu aksi terbaik Havertz. Pada bursa transfer musim panas ini, Arsenal melakukan belanja besar-besaran. Salah satu pemain yang didatangkan The Gunners adalah Havertz. Arsenal mendatangkan Havertz dari Chelsea dengan biaya cukup mahal. Pemain asal Jerman tersebut datang ke Emirates Stadium dengan biaya sebesar 75 juta euro. Sampai sejauh ini, Havertz sudah memainkan 3 pertandingan resmi bersama Arsenal. Namun, pemain berusia 24 tahun tersebut belum menyumbang gol maupun assist untuk timnya.